wabarakatuh. Salam sejahtera buat kawan-kawan semua. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Ini Mbak ini karyawan Galpa ya? Iya. Berarti mayoritas perempuan di Galpa ini ya? Ya, tetap semangat Mbak ya. Ya, perkenalkan kawan-kawan semua. Saya Cecep Saripudin. Saya Ketua Umum Federasi GSPB, juga Wakil Koordinator Aliansi BBM, juga Koordinator di Aliansi PHK. Ini kebanyakan jabatan ini. Ya, tapi tetap bahwa saya adalah karyawan buruh sama seperti kawan-kawan semua. Dan hari ini saya mendapatkan kabar yang kurang sedap dari PT Galpa. Sekitar 66 karyawan PT Galpa ter-PHK secara sepihak. Dan ini menjadi pembelajaran buat kita semua, menjadi satu picu bahwa kelas buruh hari ini memang harus bersatu. Bahwa kekuatan buruh hari ini sedang diuji. Dari regulasi yang tidak berpihak kepada kawan-kawan buruh, dari perusahaan yang hari ini melakukan satu tindakan sewenang-wenang, yang dikorbankan adalah kawan-kawan buruh. Dan kita kelas pekerja, dan kita kaum buruh, kita harus punya kekuatan menyeimbangi dari hal-hal tersebut kawan-kawan. Karena memang faktanya, bicara perusahaan dan buruh itu memang adalah dua sisi kepentingan yang berbeda. Walaupun sekarang ada yang namanya hubungan industrialis Pancasila, bagaimana yang bicara Pancasila adalah keadilan sosial. Bagaimana ketika bicara Pancasila adalah musyawarah dan mufakat. Artinya yang tidak berpancasila hari ini adalah perusahaan PT Galpa. Ketika tanggal berapa ya, diumumkan lockout? Tanggal 6. Kawan-kawan di PHK tanggal 10. 26 Galpa mengumumkan lockout, penutupan perusahaan. Tanggal 10 kawan-kawan di PHK. Tidak ada komunikasi, tidak ada basa-basi atau sepatah dua patah kata mengundang pengurus serikatnya untuk berunding. Tiba-tiba dia sodorkan kawan-kawan PHK sepihak. Perusahaan gak mau tahu mbak-mbak ini mungkin sedang hamil tua, mungkin teman-teman lagi ada hutang yang memang harus terus dibayar setiap bulan, ada cicilan rumah yang juga harus dibayar setiap bulan. Perusahaan gak mau tahu itu. Yang dia tahu, gua tutup perusahaan, gua kasih satu kali ketentuan, suka atau tidak suka. Itu namanya memaksa. Tidak ada sisi kemanusiaan di sana. Tidak dibangun rasa empati bahwa Galpa ini juga bisa berjaya, Galpa ini juga bisa bikin pabrik kembali di Majalengka. Itu adalah karena kawan-kawan yang ada di Galpa sini. Bagaimana hasil PT Galpa yang puluhan tahun di sini sudah bisa menghasilkan PT Galpa yang di Majalengka sana. Tapi ketika perusahaan bermaksud langsung PHK, kawan-kawan sudah tidak lagi dianggap sebagai manusia. Kawan-kawan sudah lagi tidak dianggap bahwa ketika manusia itu perlu tahapan untuk penyesuaian, bahwa kita ini punya berbagai macam kebutuhan yang butuh penyesuaian. Ketika itu di-cut secara langsung, maka itu akan berdampak pada kawan-kawan buruh. Tapi itu yang tidak pernah dipikirkan oleh perusahaan hari ini. Maka hari ini saya selaku ketua atau koordinator Aliansi PHK menginstruksikan kepada 9 federasi yang ada di Kabupaten Bekasi untuk sore ini merapat ke PT Galpa kawan-kawan. Nanti akan banyak kawan-kawan hadir setelah pulang kerja, dan juga saya meminta kepada kawan-kawan Aliansi BBM untuk juga menggerakkan anggotanya ke PT Galpa Industri. Bagian dari satu rasa, bagian dari empati kawan-kawan buruh yang hari ini terjadi di PT Galpa. Dengan dikatnya kawan-kawan, maka kita tahu persis hari-hari kawan-kawan buruh adalah bekerja. Kawan-kawan buruh dari shift 1
dia, apalagi ibu-ibu nih, saya paham banget nih kalau ibu-ibu nih. Kalau bapak-bapaknya masuk jam 7 itu, dia bangun biasanya jam 5, sholat subuh, siap-siap. Tapi kalau ibu-ibu ini, saya tahu persis, ketika dia shift 1 jam 7, dia bangun jam 3. Dia harus masak dulu, dia harus cuci baju dulu, dia harus siapkan dulu buat anak-anaknya. Dari jam 3 dia masuk kerja jam 7. Jam 3 sampai jam 7 itu sudah tersita waktunya untuk perusahaan. Jam 7 dia bekerja, pulang kerja jam 4. Jam 4 dia harus kembali berpikir bagaimana menyiapkan buat kebutuhan rumah tangga. Artinya kawan-kawan ini mau bagaimanapun juga bahwa PT Galpa ini menjadi satu pertaruhan hidup kawan-kawan semua. Tapi ketika ini di-cut PT Galpa, maka ini akan terjadi satu perubahan yang luar biasa. Dan ini yang harus dipikirkan oleh perusahaan PT Galpa. Dan saya mengingatkan kepada PT Galpa bahwa di Kabupaten Bekasi ini ada yang namanya Aliansi Perak Bekasi yang terdiri dari 9 federasi, dan ada namanya Aliansi Buruh Bekasi Melawan yang terdiri dari 21 federasi. Dan kalau kita instruksikan, semuanya akan merapat ke sini kawan-kawan. Dan kita akan buat jalanan ini penuh dengan masa-masa buruh. Dan kita akan paksa PT Galpa ini memenuhi apa tuntutan kawan-kawan buruh PT Galpa. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh yang berani melawan. Terima kasih. Sekali lagi semangat kawan-kawan PT Galpa. Kawan-kawan tidak sendirian. Akan banyak nanti kawan-kawan buruh berkumpul di sini. Bahwa nasib kawan-kawan adalah nasib kita juga. Apa yang diderita kawan-kawan Galpa adalah juga bagian penderitaan kami di kawan-kawan buruh Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas orasinya kepada Bung Cecep, perwakilan dari Aliansi BBM, Aliansi Buruh Bekasi Melawan. Untuk selanjutnya, kami mohon untuk naik ke atas pokok Ketua Umum Federasi Progresif, Bung Nahari. Kawan-kawan